Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pandemi COVID-19 sudah 2,5 bulan sejak terkonfirmasi kasus pertama di Indonesia 2 Maret 2020 yang lalu. Sampai dengan hari ini, tanda-tanda wabah ini akan berakhir belum juga tampak. Walaupun tentu saja harapan kita semua agar wabah ini bisa berlalu dalam waktu dekat. Amin ya rabbal alamin. Lantas, bagaimanakah sikap kita yang tepat? Efek dari pandemi ini sudah bisa kita rasakan, utamanya ekonomi bagi masyarakat. Mungkin sebagian dari kita di sini adalah orang-orang yang merasakan langsung efeknya. Sebagian dari kita mungkin usahanya harus tutup. Sebagian juga mungkin usahanya omsetnya turun drastis atau terjun bebas. Sebagian dari kita juga mungkin harus dirumahkan atau bahkan diberhentikan permanen dari tempat kerjanya karena efek dari pandemi COVID-19 ini. Jadi memang ini sebuah musibah yang sangat besar yang melanda tidak hanya di Indonesia tapi bahkan di seluruh dunia. Lantas, bagaimanakah sikap kita yang tepat sebagai seorang muslim terkait dengan wabah ini? Setidaknya ada 4 hal yang harus kita miliki dalam rangka menghadapi wabah COVID-19 ini, agar wabah ini dengan segala macam kesulitannya tetap kita mendapatkan pahala karena kesabaran kita dalam menjalaninya. 4 hal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus meyakini bahwa wabah ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid, "Ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir." Dalam ayat tersebut Allah berpesan kepada kita semua bahwa tidak ada musibah yang terjadi fil ardi, terjadi di muka bumi dengan segala macam bentuknya, gempa bumi, longsor dan lain-lain. Dan kemudian juga musibah walafi anfusikum yang ada dalam diri-diri kita, misalnya rasa sakit, kemudian kematian, cacat dan lain sebagainya, melainkan semua musibah tersebut telah tercatat di Lauhil Mahfuz dan merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa manfaatnya ketika kita sudah mengetahui bahwa musibah ini merupakan takdir Allah? Manfaatnya adalah ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dilanjutkan bahwa likailah ta'san ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kita tidak menjadi sedih atas apa yang luput dari kita. Jadi ayat tersebut meminta kita, mengharapkan kita untuk tidak lantas bersedih atas apa yang luput, karena sesungguhnya pandemi COVID-19 ini kita sudah sama-sama rasakan bahwa banyak yang luput. Ada rencana-rencana kita yang hilang, kemudian ada penghasilan-penghasilan kita yang sudah tidak bisa kita dapatkan lagi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Allah berpesan dari ayat ini bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tidak lantas menjadi sedih dan kemudian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian sikap yang kedua terkait pandemi COVID-19 ini, kita harus meyakini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa tidaklah mungkin Allah membebankan sesuatu kepada hambanya, melainkan itu sesuai dengan kesanggupan kita. Betul bahwa pandemi COVID-19 ini adalah wabah yang sangat berat, sangat-sangat berat sekali. Tapi yakinlah bahwa Allah telah memberikan kita bahu yang kuat untuk memikulnya. Jadi sekalipun ini berat, tapi yakinlah bahwa pasti ada solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita terus mencari jalan keluar atas musibah yang sekarang menimpa kita semua. Kemudian, apa sikap yang ketiga? Sikap yang ketiga adalah kita terus bekerja keras, terus berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Kita tidak menjadi pasif ya, tapi kita tetap aktif. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, tentu saja kita mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian juga mematuhi fatwa-fatwa ulama terkait dengan penyebaran wabah ini. Dan yang paling penting adalah kita terus berusaha mencari jalan keluar atas musibah ini. Mungkin pintu rizki kita ditutup oleh Allah di sebelah sini, tapi insya Allah di sebelah sana ada pintu lain yang terbuka. Karena kita berkeyakinan bahwa innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin, bahwasanya Allah dialah pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang teguh.
Itu sikap ketiga yang harus kita miliki. Kemudian yang perlu sama-sama kita ketahui Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ada banyak peristiwa-peristiwa besar, ada banyak peristiwa-peristiwa penting, kejayaan-kejayaan dan kemenangan-kemenangan umat Islam yang justru terjadi di bulan Ramadan. Apa saja peristiwa itu? Misalnya begini, peristiwa Perang Badar Al-Kubro. Perang Badar Al-Kubro itu adalah perang di mana pasukan kaum muslimin yang berjumlah hanya 313 orang harus berhadapan dengan kafir Quraisy yang berjumlah jauh lebih banyak, yaitu mereka berjumlah 1000-an orang dengan peralatan yang jauh lebih lengkap, karena mereka kafir Quraisy ketika itu memang berangkat berperang, bersiap untuk berperang, sehingga perlengkapan mereka sangat banyak. Tapi apa yang terjadi? Atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, perang yang secara matematis itu umat Islam kalah jumlah, tapi akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin atas berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Kita ketahui bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada saat hijrah mau tidak mau harus meninggalkan kota kelahiran mereka, sehingga mereka bertahun-tahun hidup di Madinah dan pada akhirnya berkesempatan untuk kembali membebaskan kota Mekah. Dan apa yang terjadi? 10.000 sahabat bersama Rasulullah berhasil membebaskan kota Mekah tanpa perlawanan, dan itu lagi-lagi terjadi di bulan Ramadan. Kemudian ada peristiwa penting lagi yang mungkin luput dari pengawasan kita, luput dari ingatan kita, yaitu ada satu peristiwa Perang Ain Jalut. Perang Ain Jalut ini adalah perang yang terjadi antara pasukan Bani Mamluk di Mesir di bawah pimpinan Saifuddin Qutuz berhadapan-hadapan dengan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Perlu sama-sama kita ketahui sebelumnya bahwa pasukan Mongol ini baru saja 2 tahun sebelum terjadinya Perang Ain Jalut, mereka baru saja mengalahkan pasukan kaum muslimin sehingga dinasti Abbasiyah runtuh. Jadi mereka bukan cuma mengalahkan pasukan kaum muslimin nih, pasukan Tartar atau Mongol ini, tapi ternyata mereka juga meruntuhkan dinasti Abbasiyah yang telah 6 abad berada. Sehingga ketika Hulagu Khan dan pasukannya itu membunuh ratusan ribu kaum muslimin dan kemudian juga membuang buku-buku di Sungai Tigris sehingga Sungai Tigris berubah warnanya, itu merupakan salah satu musibah terbesar bagi umat. Nah, harapan kaum muslimin hanya tinggal di Bani Mamluk, yaitu yang dipimpin oleh Saifuddin Qutuz. Dan qadarullah, pada perang tersebut Hulagu Khan dengan superiornya, pasukan Mongol dengan kekuatannya yang luar biasa, ternyata berhasil dikalahkan oleh pasukan Bani Mamluk dipimpin oleh Saifuddin Qutuz. Dan lagi-lagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, peristiwa penting itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, sekarang kita di bulan Ramadan, kita juga sekarang berperang melawan hawa nafsu, tapi kita juga sampai saat ini juga masih berperang melawan COVID-19. Insya Allah Ta'ala dengan kerja keras kita, dengan azam yang kuat, dengan disiplin dan tekad yang luar biasa, kita juga akan memenangkan perang ini dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, apa yang harus kita lakukan di tengah wabah pandemi ini? Tentu saja jangan sampai kita melupakan doa, karena sesungguhnya ada banyak waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Nah, di Ramadan ini waktu-waktu mustajab itu ditambah lagi gitu. Ada waktu sahur ya, sepertiga malam terakhir, yang dengan adanya Ramadan ini kita dimudahkan untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Dan orang yang berpuasa itu juga termasuk yang doanya makbul. Kemudian juga di saat berbuka puasa. Jadi ada banyak waktu-waktu mustajab, waktu-waktu yang doa kita makbul insya Allah. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, mencari waktu yang tepat. Dan kemudian kita berdoa dengan sepenuh hati. Sampaikan semua keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu berdoa kepada Allah. Dalam surah Al-Qamar dikatakan bahwa fada'a rabbahu, maka berdoalah Nabi Nuh. Anni maulubun, kata Nabi Nuhnya, saya dikalahkan ya Allah. Jadi Nabi Nuh mengeluh kepada Allah, menyampaikan bahwa ya Allah, saya telah berdakwah 950 tahun. Saya berdakwah laila wa nahara, saya berdakwah malam dan siang.
Saya berdakwah, tapi apa yang saya dapatkan, sebagian besar dari mereka ketika saya berdakwah menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka. Ketika saya berdakwah, mereka menutup wajah mereka dengan baju-baju mereka. 950 tahun saya berdakwah, yang mengikut saya hanya 80 orang. Bahkan anak saya dan istri saya sendiri tidak mau mengikuti dakwah saya. Itulah keluhan Nabi Nuh disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ani maulubun," bahwa saya dikalahkan ya Allah. Kemudian apa kata Nabi Nuhnya? "Fantasir," maka menangkanlah ya Allah. Maka bantu saya untuk memenangkan dakwah ini. Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir." Allah membuka pintu-pintu langit, kemudian diturunkan hujan yang sangat deras. Tidak hanya itu, semua penjuru bumi tiba-tiba menjadi mata air, sehingga terjadilah banjir besar yang menenggelamkan kaum Nabi Nuh. Hanya menyelamatkan Nuh beserta pengikut-pengikutnya yang 80 orang, dan juga hewan-hewan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dengan segala macam usaha yang telah dia lakukan, Nabi Nuh akhirnya berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan. Nah, begitu juga dengan kita, insya Allah di bulan Ramadan ini kita sampaikanlah keluh kesah kita bahwa musibah ini luar biasa. Kita tidak tahu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dari lisan mana doa ini akan dikabulkan. Bisa saja dari lisan orang-orang miskin, dari lisan orang-orang yang dalam tampak mata kita bukan orang soleh, ternyata dia lebih dekat kepada Allah dibandingkan kita. Oleh karena itu, kita berdoa dan kita ajak semua orang untuk berdoa agar wabah ini segera berlalu, insya Allah. Harapan kita tidak lama lagi wabah ini akan selesai dan hidup bisa kembali normal seperti sedia kala. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, itulah 4 hal yang setidaknya harus kita lakukan. 2 hal yang pertama tadi lebih kepada cara berpikir ya, agar kita berpikir bahwa musibah ini berat, musibah ini besar, tapi tidak cukup berat untuk membuat kita sedih, tidak cukup berat untuk membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musibah ini juga berat, tapi yakinlah bahwa Allah telah memberikan kita bahu yang kuat untuk kita memikulnya sehingga kita sanggup untuk melaluinya. Sedangkan 2 yang terakhir adalah cara kita bersikap, yaitu berjuang dan bekerja keras, kemudian tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.